Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai barisan dan deret ya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari barisan dan deret aritmetika ya. Dengan video lain, sekarang kita belajar barisan dan deret geometri ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lihat slide pertama ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah barisan geometri. Jadi ada barisan dan juga ada deret geometri ya. Nah, apa itu barisan geometri? Seperti sebelumnya yang namanya barisan itu terdiri dari koma-koma gitu ya, barisan angka-angka. Nah, di sini adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Dan bilangan tetap itu disebut rasio atau dilambangkan dengan huruf R. Kalau sebelumnya di dalam barisan aritmetika kita sudah mempelajari yang namanya beda. Ya, kalau di sini namanya rasio gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ada barisan ya 1, 2, 4, 8. Tentu saja kalau menggunakan aritmetika ini akan lain ya. Kalau pakai aritmetika kan bedanya 1 dan 2, 1 ya. 2 dan 4, 2. 4 dan 8, 4. Jadi bedanya ini tidak tetap. Maka berarti itu bukan barisan aritmetika, tetapi ini barisan geometri. Nah, barisan geometri itu perbandingannya itu adalah dengan pembanding ya, pembanding. Jadi angka suku kedua di sini angka 2. 2 ini adalah 1 dikali 2. Kemudian angka 4 di sini adalah 4 ini adalah 2 dikali 2. Angka 8 ini adalah 4 dikali 2. Nah, maka di sini rasionya bisa kita hitung seperti ini. Jadi rasionya itu bisa didapatkan dari 4/2, bisa juga dari 8/4, bisa juga didapatkan dari 2/1 ya. Atau di sini rasionya adalah sama dengan 2 ya. Oke. Ya, kita sambil coret-coret dikit ya. Nah, kemudian di sini pun juga kita mengenal suku ke N ya, suku ke N. Jadi kalau yang pertama, maaf. Ini yang pertama ini namanya adalah suku ke 1 ya. Yang angka 2 di sini namanya suku kedua. Angka 4 suku ketiga, angka 8 namanya suku ke-4 dan seterusnya. Nah, bagaimanakah cara mencari suku ke N? Oke, ya kita hapus dulu ini sedikit ya, ada coretan. Nah, ya. Oke, warnanya warna biru aja ya. Nah, suku ke N itu bisa didapatkan dari UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dimana seperti sebelumnya A itu adalah suku pertama ya. Suku pertama. Nah, itu adalah A. R-nya adalah rasio ya. Rasio. Kemudian N itu adalah suku ke gitu ya. Suku ke atau apa ya? Bilangan asli aja ya. Bilangan asli. Bilangan asli berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 1. N-nya adalah bilangan asli. Nah, contoh ya. Tentukan suku ke-8 dari barisan 1, 2, 4. Di sini kita sudah mengetahui ada suku ke-1, ada suku ke-2, dan ada suku ke-3. Yang ditanyakan adalah suku ke-8. Nah, suku ke-8 kalau kita menggunakan rumus di atas ini, berarti kita lihat A-nya di sini adalah 1 ya. Kemudian berikutnya R. R-nya adalah
U2 per U1 atau U3 per U2 ya. Boleh, misalnya 4 per 2. 4 per 2 berarti sama dengan 2 ya. R-nya 2, rasionya 2. Kemudian N-nya 8 ya. Maka rumus UN sama dengan AR ya, A-nya 1 kali R 2 pangkat N-1. Atau 1 kali 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. Atau 2 pangkat 7 itu adalah 128, gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini misalnya pada barisan geometri diketahui U3-nya 4 ya. U5-nya 16. Tentukan U8. Jadi di sini tidak diketahui suku ke-1, kita tidak tahu, suku kedua juga tidak tahu. Tiba-tiba muncul di sini suku ke-4 dan suku ke-5. Nah, di sini ya. Tiba-tiba ada suku ke-3 dan suku ke-5. Tentukan U8. Nah, untuk mencari U8, ya kita lihat rumus di sini ya. Kalau kita perhatikan di dalam rumus, maka di rumus itu harus ada komponen apa saja. Harus ada A, ya. Kemudian harus ada R ya. Harus ada R. Di soal ini hanya ada U8, hanya ada N-nya saja, N-nya sudah ada. Tetapi R dan A-nya tidak ada. Maka kita harus mencari A-nya berapa, R-nya berapa. Nah, untuk mencari A dan R, maka kita definisikan dulu nih U3. U3 ini, tadi kan U3-nya 4. U3 itu adalah AR pangkat 2. Jadi ini mudah ya, kalau misalnya di sini pangkat ini U-nya U3, maka pangkatnya pangkat 2. Tinggal kurangi 1 ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, maka karena U3-nya 4, maka 4 sama dengan AR pangkat 2. Begitu juga dengan U5. Kalau U5 berarti AR pangkat, iya betul ya, AR pangkat 4. Sedangkan U5-nya adalah 16. Nah, terus diapain Pak? Nah, setelah ini kita kan sudah punya dua nih. Dua hal seperti ini maka kita gabungkan ya. Boleh substitusi, boleh eliminasi. Misalnya kita pakai cara ini saja. Nah, oh, kita pakai cara perbandingan saja ya. Tidak nyambung. Jadi bukan substitusi, bukan eliminasi, tetapi perbandingan ya. Jadi 16 per 4, 16 ini adalah AR pangkat 4 ya, dibagi dengan AR pangkat 2. Terus diapain? Nah, jadi karena ini adalah bilangan barisan geometri, betul. Jadi dibandingkan saja. A-nya bisa kita bagikan habis ya. AR pangkat 4 dibagi R pangkat 2 aja, berarti sisanya tinggal 2 ya. Nah, jadi yang bawah R-nya habis. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. 16 per 4, 4. Oh, ini belum ya. R4 per R2. Jadi 4 sama dengan R pangkat 2. Nah, R pangkat 2. Sehingga kita dapatkan dengan cara mengakarkan kedua-duanya sehingga R-nya sama dengan akar 4 ya. Kemudian akar 4 adalah 2. Jadi R-nya 2. Apakah sudah selesai? Belum atuh ya. Kita akan mencari U8. Jadi untuk mencari U8 syaratnya apa? Syaratnya harus ada A dan R ya. Yang barusan kita cari R. Maka kita cari sekarang A-nya. Untuk mencari A-nya bagaimana Pak? Kita masukin aja ke salah satu dari dua ini ya. Boleh ke U3, boleh ke U5, boleh. Nah, misalnya di U3 ini 4 sama dengan AR kuadrat. Tadi R-nya udah ada 2 kan, jadi 2 pangkat 2 ya. Kita substitusi. 4 dan 2 pangkat 2 kan sama ya, maka ini bisa kita coret ya. Seret, habis tuh ya. Jadi hanya sama dengan, belum ya, hanya sama dengan 1 gitu ya. Jadi setelah ketemu A-nya, ketemu R-nya, barulah kita bisa dapatkan U8. Yuk kita seperti biasa, U8 berarti AR pangkat 7 ya, tinggal kurangi saja. A-nya 1, R-nya 2. Iya.
2 pangkat 7. Wah, sama dong dengan tadi ya, 128. Iya, oke bisa ya. Jadi itu caranya jadi ini. Nah, oke. Nah, barisan geometri, insya Allah kalian sudah bisa ya, sudah paham ya. Sekarang marilah kita ke satu lagi, yaitu contoh lagi. Aduh, salah ya. Oke, kita lihat contoh lagi. Yuk, kirain sudah selesai. Ya. Oke, 3 bilangan membentuk barisan geometri. Ya, ada 3 bilangan bentuk barisan geometri. Jumlahnya 13, hasil kalinya 27. Tentukan ketiga bilangan itu. Ketiga bilangan itu tentu saja ini kita tidak tahu U1, apa U2, apa U3, apa U4, kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kalau misalnya karena 3 bilangan nih, 3 bilangan membentuk ya, berarti kalau 3 bilangan itu misalnya kalau tengah-tengahnya UX gitu ya. Nah, berarti kan yang ini atau ini tengah-tengah lah ya. Kok jadi X. Berarti yang ini UX plus 1 gitu kan. Nah, yang sebelumnya ini adalah UX min 1 gitu ya. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Kan kita tidak tahu apakah ini suku ke-1, kedua, ketiga, atau suku 99, 100, 101. Kita tidak tahu itu ya. Tapi yang jelas ketiga bilangan ini membentuk barisan geometri. Yang namanya barisan geometri itu adalah ada rasionya gitu ya, ada rasionya. Jadi maksudnya bagaimana ada rasionya itu kalau misalnya yang tengah-tengahnya huruf A atau misalnya huruf apalah A misalnya ya, maka setelah A ini adalah A kali R. Nah, sebelumnya adalah A per RR. Kok bisa gitu ya? Nah, kita lihat dulu ya apakah ada jawabannya nggak di sini. Benar. Kayak gini ya. Ya oke, jadi nggak perlu coret-coret ya. Jadi misalkan ketiga bilangan itu, nah ini. Jadi kalau di sini misalnya bukan A, tapi X ya. Jadi umpamakan yang tengah ini, yang tengah itu X gitu ya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, yang tengah adalah X. X, nah setelah X itu X kali R ya. Gitu. Kalau barisan aritmetika, kalau misalnya diketahui aritmetika, setelah X apa? Berarti X plus B gitu kan. Namanya aritmetika ya. Sebelum X min B. Aritmetika pakai beda. Tapi kalau di sini pakai rasio. X kali R. Sebelum X dibagi R gitu. X per R kalau dikali R jadi X kalau R kali R jadi XR ya. Udah paham ya kayaknya ya? Oke ya. Paham lah ya. Nah, maka kemudian kalau dijumlah hasilnya 13, kalau dikali 27. Ini kita menarik dengan kalikan. Kalau kita kalikan, ternyata hasilnya 27. Kenapa menariknya? Kita bisa lihat di sini ada huruf R. Bisa kita coret nih dengan yang ini. Tuh ya. Jadinya X-nya pangkat 3 sama dengan 27. Berapa kali berapa gitu ya sama dengan 27. Oke, berapa? Iya, betul ya. Jawabannya adalah 3 ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. X-nya sudah ketemu ya. Oke, nah tapi apakah kita sudah tahu? Jadi bilangannya kalau gitu kan ada itu kan ya. Nah, X-nya kita udah tahu 3. Yang ini berarti kan 3R nih. Yang sebelah sini 3 per R. Nah, ini tuh bilangan ini berapa angkanya? Ya ini berapa angkanya gitu kan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan lagi untuk mencari R bagaimana? Ada satu kunci lagi. Jumlahnya 13. Jumlahnya 13 ya. Jadi kalau ditambah jumlahnya 13. 3 per R tambah 3 tambah 3 R sama dengan 13. Kemudian di sini kan ada per R ya. Di sini ada per R. Kan nggak enak nih angkanya ya. Kalian pasti kurang suka kan dengan perperan seperti ini. Nah, supaya hilang R-nya, ini kan pembagi. Nah, kita kalikan dengan huruf R. Jadi 3 per R jadi 3 ya. 3 kali R jadi 3R. Ya, kemudian 3R kali R 3R kuadrat. Atau jadinya seperti ini gitu. Jadi 3R kali R jadi ini ya.
Oke. Kemudian apa tadi? Ini 3 per R dikali R jadi 3 ya. Kemudian ini kenapa tiba-tiba ada min 10? Ini dari mana nih? Ini 3. Oh, di sini sama dengan 13. Iya, ini nih, tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba jatuh ya. Nah, 3 dikurangi 13. Oh, ini saya perlu coret-coret dulu ya. Oke, gini ya. Ini jadi seperti ini. Nah, seperti ya. 3 per R dikali R jadinya 3. Sebentar, saya hapus dulu ya. Biar jelas. Sebentar. Oke. Nah, jadi ini gini dulu deh. Nah, gitu ya. 3 per R kali R jadinya 3 ya. Ini masih penghapus. Nah, gitu ya. 3 per R jadinya 3. Atau di bawah ya. Nggak apa-apa lah, di sini aja ya. Bawah aja itu. Nah, ini biar jelas ya. Ini kalau udah jelas, aduh Pak, lama banget. Nggak apa-apa ya. 3 per R kali R, 3 ya. Oke. Ditambah 3 kali R, berapa? 3 kali R, 3R ya. Oke. Kemudian 3R kali R, 3R kuadrat. Oke, sama dengan 13 kali R, 13R. Nah, oke, sehingga jadinya adalah, saya sekalian susun ya, 3R kuadrat, 13R-nya saya pindahin ya, boleh kan? Min 13R, pindah ke kanan, ya, ditambah 3R, gitu kan, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini, 3R kuadrat min 10R ditambah 3 sama dengan 0, gitu kan? Karena di sini min 13-nya ditambah 3, 10. Selanjutnya, yang kita cari apa sih? Yang kita cari itu adalah bilangannya berapa saja. Untuk mendapatkan bilangan itu, kita harus cari dulu R-nya. Untuk mencari R di sini jelas bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Kita cari faktornya. Nah, wah, tiba-tiba ada ya. Oke. Ini. Jadi begini caranya. Jadi sini ada angka 3. Angka 3 berarti di sini kita tuliskan 1/3. Tuh ya, 1/3 dalam kurung. Nah, ini kan angka 3 ya. Jadi ini 3R. Biasanya kan X ya. Nah, gini. Kalau X ya berarti 3X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian cari berapa kali berapa. Itu hasilnya adalah 3 dikali 3. Nah, nih. Berapa kali berapa hasilnya? Kok gini? Salah. Highlight. Nah, ini. Ini kali ini. Nah, gitu ya. Oke. Pahim ya? Pahim tum, pahim nak. Ya. Nah, gitu ya. Berapa kali berapa hasilnya 9? Nah, kelihatannya 9-nya dari mana? Berapa tambah berapa? Oke, hasilnya min 10. Min 10 dari mana? Kalian bisa lihat min 10 dari mana ya. Yuk, kita cari berapa kali berapa. Ya, itu. 1, 2, 3. Iya, betul ya. Jadi ini hasilnya dari min 9 kali min 1. Min 9 kali min 1 hasilnya 9. Kemudian dengan angka yang sama, min 9 tambah min 1 hasilnya min 10. Sehingga kita bisa tuliskan di dalam yang kosong ini sebagai berikut. Ini juga langsung seperti itu. Ini tiba-tiba ada 1 dan min 3 dari mana? Jadi ini dituliskan di sini. Min 9 kali tulis di sini. Ya, min 1 tuliskan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini tuh, kalau yang ini tuh ya. Oh, saya nulisnya kebalik. Oke, kebalik ini nih. Begini nih, biar tidak kebalik. Nah. Oke. Nah, gitu ya. Ya kan min 1 dan min 9. Nah, kan kelihatan ya. 3R min 1 tuh, sama kan? Nah, di sini 3R min 9 kok jadi R min 3? Nah, karena ini semuanya dibagi dengan
angka 3 ya. Oke. Jadi yang ini saya kalikan dengan 3R jadi R ya. Sepertiganya dikalikan 9 jadinya 3. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, setelah dari sini, maka kita lihat kan di sini ada 2 kurungan ya. Berarti ada 2 faktor. Jadi yang pertama dari 3R-1 didapatkan 1/3. Langsung ya ketemu jawabannya ya. Nah, di sini tuh lihat ya 3R-1 sama dengan 0 gitu kan. 3R sama dengan 1 tuh gitu kan. R sama dengan 1/3 ya. Oke. Nah, 1/3-nya udah ada di situ ya. Ya, nah oke. Oke. Siapa yang bilang oke ya? Nah, sepertiga. Kalau sepertiga, makanya kalau kita masukkan ke dalam sini, kalau R-nya misalnya sepertiga, maka nantinya itu 3 dibagi, R-nya ini sepertiga nih, sepertiga. Nah, kemudian ini bilangan keduanya 3 ya, bilangan ketiganya 3 kali sepertiga. Nah, gitu kan? 3 dibagi sepertiga, 3 dibagi sepertiga tuh, nanti ketemunya 9. Saya coret-coret aja ya, ndak apa-apa ya. Ndak apa-apa toh. Mana nih? 3 dibagi sepertiga hasilnya ini. Ya. Kemudian 3 yang ini. Tuh, gitu ya. 3 kali sepertiga. Tuh, gitu ya. Tapi kalau dalam tugas jangan dicoret-coret ya. Ini hanya cara ini aja lah buat memahami saja ya. Kemudian R yang kedua dari R-3 ya. Dari R-3 berarti R-nya sama dengan, ya betul ya. Berarti R-nya itu sama dengan 3. Iya. Nah, kalau R-nya 3 sama seperti tadi. Kalau R-nya 3 ya. Nih, saya tulis lagi di sini nih. Tadi kan 3/R ya. 3 dan 3R. Sekarang R-nya 3. Berarti 3/3. 3 ya. 3 kali 3. Oke. 3/3 hasilnya 1. Iya. Sip kan? Sip ya. 3 bagi 3, 1. Ini 3 kesini ya. 3 bagi 3, 9. Tuh, gitu ya. Ya. Oke, sudah pada paham? Mudah-mudahan paham ya semuanya ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Oke, setelah ini apa nih? Oh, contoh lagi. Oke. Kita lihat contoh lagi ya. Contoh berikutnya. Tentukan X jika X min 1, X plus 2, dan 3X membentuk barisan geometri. Nah, jadi untuk barisan geometri itu, tadi kuncinya adalah barisan geometri itu harus ada rasio. Jadi artinya rasio itu adalah suku kedua bagi suku ke-1, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Kita tahu sekarang suku ke-1-nya X min 1, ya. Suku keduanya X plus 2, suku ketiganya adalah 3X. Nah, ini sama rasionya itu. Sehingga bisa kita kerjakan dengan 3X per X plus 2 itu adalah rasio. Itu akan sama dengan X plus 2 dikurangi 1. Ya. Jadi ini namanya rasio. Nah, rasionya bisa ini, dan ini sama gitu. Jadi seperti kalau begitu bagaimana? Kalau begitu tinggal dikali silang saja gitu kan. Kali silang 3X kali X min 1. Nah, sama dengan X plus 2 dikali X plus 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu 3X kali X, 3X kuadrat ya. 3X kali 1, 3X. Gitu kan. Sama dengan, X kali X-nya, mana ini tadi? Nah, ini ya. Jadi X kali X, jadinya X kuadrat ya. Gitu. Kemudian X dikali 2. Oh iya, karena ini namanya perkalian pelangi. Jadi saya bikin pelangi aja ya. Nah,
uh, ada sel. Nanti berikutnya adalah X dikali 2. Oh ini, oh iya ya. Ini jangan gitu ya. Nah, gini aja dulu ya. Ini 2 dikali 2 4. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ini campuran. Campuran mau gini. Ya, mungkin kalau yang udah paham ya Pak, nggak apa-apa, ini bukan biar yang belum paham mungkinnya sambil diulang-ulang ya. Jadi ini masing-masing ada jatah 2 kali ya. Ini 1 ya. Ini juga 1. Nah, ini sekali lagi berarti X dikali 2. 2X ya. 2X. 2 dikali X. Ini juga 2. 2X. Kalian tambahkan. Hasilnya adalah 4X. Gitu ya. Oke. Nah. Jadi yang tengah itu 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah kita pindah ruas ya. Pindah ruas. Di sini ada X kuadrat. 3X sesama X kuadrat ini pindah. 3X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, min 3X dikurangi 4X ya. Karena ini juga pindah. Jadi berubah pada berupa tanda. Oke ya. Kemudian jadinya 3 dikurangi 1 ya 2X kuadrat ya. 3 min 4 min 7 dikurangi 4. Nah, gitu. Nah, sampai di sini ayo. Jadi gimana tadi caranya? Kalau ada 2X kuadrat berarti kita faktorkan pakai 1/2 ya. Seperti yang ini nih tadi ya. Kalau 3R berarti ada 1/3. Kalau 2X berarti 1/2. Tuh, cepet banget ya ngerjainnya. Langsung ketemu jawabannya. Oke. Ini ada yang salah sedikit ya. Oke. Atau yang terlalu cepat. Gini ya. Oke. Nah, gini aja ya. Mana mouse-nya nih? Nah, ini mouse-nya nih. Mouse. Nih, gini ya. Ini kan jadi kan 2X kuadrat. Ini jadi 1/2 2X. Nah, gitu ya. 2X. Nah, sama dengan 0. Nah, gitu kan? Tahu kan 2X-nya dari mana? Dari sini. 2X dari sini. Angka 2-nya juga dari sini. Nah, kemudian kalian cari 2 angka lagi kayak tadi. Ya. Kalau dikali 2 kali min 4. Berapa? Min 8 ya. Kemudian kalau dijumlah sama dengan min 7. Tuh, berapa angkanya? Iya, betul ya. Yaitu pokoknya angkanya ada 8 dan 1 ya. 8 dan 1. Ada angka 8, ada angka 1. Ada angka 8, ada angka 1. Karena hasilnya min 7 berarti ini min 8 ya. Min 8 tambah 1 min 7. Min 8 kali 1 min 8. Berarti di sini ada angkanya min 8 dan ada angka 1 gitu ya. Nah, si setengah ini kita kalikan ke salah satu aja ya, ke salah satu kurung. Saya ke sini aja cocoknya nih. Setengah kali 2X, X ya. 8 kali setengah, 4. Nah, cek, jadi seperti ini. Tuh, tapi belum dirubah ya. Ternyata ngerubahnya ke sana. Kenapa ini ya, kok begitu? Ini ada kesalahan teknis ya. Ini tidak cocok jawabannya ya. Jadi yang ini mungkin ini kurang ini ya. Oh, ini kurang nih. 2, ini tuh 2X ya. Oke, maaf ya. Ini 2X. Oke, ini berarti belum selesai. Nah, kita kalikan ke salah satunya. Oh, kok gini ya? Ini 2 tadi ya. Oke. 2. Ya, ini maaf ya, ini ada kesalahan ya. Jadi ini 4 jadinya ya. Ini 4. Oke. Oh, atau nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai animasi saja ya kalau gitu. Ya.
Ya, ada kesalahan. Nah, nggak usah pakai animasi lah ya. Iya. Jadi di sini kalau kita kalikan ini X min 4 ya. Oke, dan 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, gitu aja lah ya. Jadi X yang pertama didapat dari X min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Gitu ya, kita kasih nomor ini nomor 1 ya, X1. X2-nya adalah 2X plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi 2X-nya sama dengan min 1. X-nya jadinya min 1 per 2. Kita kasih nomor di sini, X2. Nah, gitu ya. Jadi di sini seperti itu. Tentukan X. Sudah berarti ini yang kita cari adalah X-nya. Jadi X-nya itu ada 4 dan ada min 1 per 2. Gitu ya.